Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Prayogi Ria Utami, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Maitreya Wira Batam. Di video kali ini, saya ingin membuat aksi nyata dari pelajaran atau materi yang sudah saya pelajari dari program guru penggerak, yaitu terkait coaching atau supervisi akademik. Semoga video ini dapat menjadi suatu implementasi dari pemahaman saya terkait materi supervisi akademik dan juga dapat bermanfaat bagi pendengar, pembaca, atau penikmat video ini. Terima kasih. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya ingin membuat satu video terkait praktik supervisi akademik, di mana praktik supervisi akademik ini sudah saya pelajari di program guru penggerak. Untuk pada saat ini, saya ingin melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Hari ini saya bersama Miss Tani untuk melaksanakan agenda pra-observasi. Ya, boleh kita mulai dulu ya. Baik, sekarang kita akan mulai pra-observasi. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Luar biasa ya. Baik, terima kasih atas waktunya memberikan waktu pada saya untuk berkolaborasi dalam praktik supervisi akademik ya Ibu. Nah sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan tujuan dari percakapan kita hari ini. Nah di mana nantinya Ibu, saya minta izin saya ingin mengobservasi kelas pembelajaran Ibu. Kira-kira kapan ya Ibu untuk kelas Ibu yang bisa saya observasi? bisa Miss, hari ini saya ada jadwal mengajar di kelas 10 BDT 1 di jam pembelajaran terakhir jam ke-10. Yang ke-10 dari hari ini ya Hari Ibu. ini. Diizinkankah saya? Sangat diizinkan. Terima kasih. Nah mungkin Ibu, saya ingin menanyakan beberapa terkait pembelajaran yang akan dilakukan pada siang hari ini. Kalau boleh tahu materi apa yang akan Ibu ajarkan siang hari ini? Rencananya itu kita akan menyampaikan berkaitan dengan stres dan cara mengatasinya. Stres dan bagaimana cara mengatasinya ya? Oke baik. Nah Ibu mengajar di mata pelajaran hubungan konseling ya, hubungan konseling. Jadi materi yang akan diajarkan adalah terkait stres ya. Iya, dengan konseling bukan masuk pelajaran. Oke, bimbingan konseling bukan mata pelajaran. Berbeda ya Ibu itu ya? Iya, Bedanya apa itu? kalau bimbingan konseling ini kan guru mapel, kalau bimbingan konseling itu sebuah layanan. Oke, berarti Ibu lebih melayani peserta didik dalam permasalahannya ya. Baik, nah, berarti saya ingin tahu nih Bu, tujuan belajar Ibu untuk siang hari ini itu apa aja sih Bu? Yang pastinya karena hari ini kita sering mengadakan jadwal PTS, sehingga adanya beberapa mungkin yang akan nanti anak-anak alami atau anak-anak rasakan setelah mereka mempersiapkan atau setelah nanti akan hasil yang diperoleh itu apakah sesuai dengan yang mereka dapatkan. Makanya kita menyampaikan dulu untuk mereka memahami bagaimana mengelola stres mereka dan bagaimana cara mengatasi ketika mereka mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan harapan. Baik, berarti saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran di siang hari ini adalah peserta didik mampu mengelola stres mereka ya Ibu. Ya, kalau boleh tahu stres peserta didik itu apa aja sih Bu sejauh ini? Yang pastinya berhadapan dengan ujian, berhubungan dengan teman sebaya, berkaitan dengan tekanan yang ada dalam keluarga, dan mungkin saat guru juga mereka ada juga mungkin mengalami stres saat proses pembelajaran baik dengan tugas apapun yang disampaikan yang menerima materi tersebut. Baik, berarti memang benar adanya layanan bimbingan konseling ini untuk mengetahui ya apakah mereka mampu mengelola stres mereka atau Benar. beban yang mereka dapatkan gitu ya Bu, ya. Oke baik, berarti saya tujuannya nanti itu
tiap orang itu menyikapi segala sesuatu yang dihadapi tidak sama. Bisa saja yang melewati biasa, ada yang merasa tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan kecemasan berbeda pada setiap orang itu yang membuat saya tidak bisa mengatakan itu bisa dikontrol. Baik, berarti itu ini kan sebelum reservasi ya, yang itu menargetkan 7 atau 8 ya untuk keberhasilannya. Nah baik, mungkin untuk observasi ini ada dulu ya Bu. Mungkin saya simpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran lingkungan ini adalah peserta didik mampu memahami ya bagaimana mengelola stres, kemudian strategi berinteraksi dengan murid, kemudian ada sesi diskusi, kemudian tingkat keberhasilannya adalah jika anak-anak sudah mindsetnya adalah stres itu bukan konotasi yang negatif, yang positif adalah perilaku sebenarnya ya. Nah kalau gitu izinkan saya ya Bu nanti untuk masuk ke kelas itu untuk observasi. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Baik, sebelum mulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mana gambarnya anak-anak itu hari ini? Berilah senyum terbaik kalau memang hari ini baik. Baik ya, sebelum mulai Ibu mau kasih kalian itu sebuah renungan. Nah, coba pejamkan mata sambil mendengarkan ini. Pejamkan mata, rasakan bahwa kalian berada di suasana yang paling kalian inginkan, di tempat yang paling indah, yang ingin kalian memang sangat nyaman di sana. Buka matanya. Coba anak-anak rasakan dengan suara yang ini. Oke, sekarang siapa yang berani memberikan pendapat dua suara yang kalian rasakan? Nah, awal dan yang kedua, siapa yang berani? Silahkan. Ada yang mau memberikan respon dengan apa yang kalian dengar? Silahkan, Jensen. Coba, apa yang setelah didengar gimana dan apa yang dirasakan? Yang saya rasakan, saya merasa
ini snowfall. Oke. Kalau yang pertama, Yang pertama saya merasa tenang. nah, terus ini lebih lama punya. Iya bu. Oke, baik. Makasih, Jackson. Oke ya. Baik dan anak, setelah kita mendengarkan ini, itu adalah bentuk emosional, reaksi dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya. Sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita dengar, semuanya berkaitan dengan emosional, ya. Nah, jadi hari ini kita akan melihat seberapa emosional itu anak-anak rasakan, dan karena mungkin kita beberapa minggu ini ya ujian ya, kayak gimana rasanya Sharon? Oke, boleh di Stres banget karena ya tiap hari 2 ujian ya ujian, terus waktunya tuh ada yang susah ya, jadi agak-agak stres gitu. Oke, siapa yang merasa saya nggak stres, siapa? Oke, silakan. Silakan, siap Fis. Karena saya tidak belajar ya, saya lebih ke memahami materi yang saya ajarkan. Oke, luar biasa. Bagaimana Bapak Abi? Wongji, silakan. Boleh ya. Kalau Wong apa yang dirasakan? Ya, saya rasakan itu adalah memahami sesuai dengan kata-kata yang saya katakan sebelumnya, dan juga ilmu itu pernah masuk dalam otak saya karena saya sudah memahami materi tersebut, dan juga Oke, ya. Berarti siapa di sini yang nggak pernah merasakan stres? Ada yang bisa tepuk tangan? Siapa yang nggak pernah stres? Siapa ada yang nggak pernah stres? Siapa? Salah. Kita mau kenalan. Siapa yang nggak ada? Ada? Saya Siapa yang nggak pernah stres? Oke. Kita aplaus untuk Winsa. Boleh coba kasih pendapatnya. Kenapa Winson? Apa trik and tips-nya nih? Boleh sampaikan. Oke, ini juga salah satu reaksi ketika situasi tidak bisa kita kendalikan, bahkan reaksi tubuh kita seperti apa? saya hampir memang tidak kena stres, karena jika ada saya dapat suatu tekanan, saya akan melakukan hal yang dapat menyenangkan saya. Wah, hal yang disukai. Ya. Misalnya apa itu? Ya, Misalnya saya suka bernyanyi, Nah, kalau oke. dapat tekanan saya langsung bernyanyi. Oke, luar biasa. Kita bisa contoh apa yang disampaikan oleh Lisa. Kita aplaus untuk Lisa. Menunjukkan, ya. Jangan lupa berdoa. Nah, kemudian, saat kita merasakan energi pagi hari, selain itu baik sebagai vitamin D, ternyata juga bisa sebagai sumber energi kita untuk mendapatkan senyawa yang bisa meredam yang namanya stres. Nah, seperti yang awal tadi kalian bisa rasakan dengan yang kalian dengarkan videonya, menikmati keindahan dari alam. Nah, ini dimana kita relaksasi nih untuk mengatasi stres. Duduk dengan posisi paling santai. Nah, Wongji mungkin kayaknya merasakan sensasi yang sangat
jadinya nah, boleh cerita atau Saya juga rahasiaan? Oke, siapa? Saya sakit dari semua apa Oke, apa itu? sama Marco. Kenapa sih bisa memakan Marco? Saya sama Marco dari SD sampai sekarang masih ngomong. Bukannya Marco itu tidak dari Kalimantan? Saya bilang dia. Oh, pantesan tahu ceritanya ya. Marco ambil cewek saya. Ya, yang lain benar-benar itu mau tanya, adakah kita yang saat ini merasakan kondisi yang benar-benar yang tahu itu adalah diri kita sendiri, ya? Kita mungkin bisa tersenyum, kita bisa bahagia, tapi yang lebih tahu tentang diri kita adalah diri kita. Deren gimana Deren? Jauh dari orang tua rasanya, apakah itu mengganggu? Oke. Oke. Ini dia udah menghayal ya, sepertinya kenyamanannya. Wongji, Karena saya oke, gimana? Raffi, mungkin bisa mendengar apa yang disampaikan Dara? Apa katanya? Karena apa Dara? karena Jauh, jauh kangen gitu ya. kangen sama orang Kangen tua. sama orang tua. Oke, udah berapa lama tidak pulang ke kampung halaman? Tahun ini ada pulang sebenarnya. Oh, tahun ini ada, tapi rindu yang karena jarang memisahkan ini rasanya berat, ya. Itu yang rasanya membuat Oke, terima kasih ya Daran. Mungkin Davis ada yang mau disampaikan? Oh tidak, yang pastinya kondisi mungkin pernah mengalami mungkin bukan pelajaran ya, atau kondisi bagaimana mengelola seperti tadi yang disampaikan oleh Vincent. Vincent tadi dengan musik, kalau Davis gimana? Saya sendiri dalam makan enak ya. Gimana makan enak? Ya. Jadi saya makan makanan yang menurut saya itu adalah makanan comfort food saya. Oh apa itu? Biar tahu juga kami dicoba ya. Kalau saya pahit label. Apa? Terakhir pemeriksaan food saya itu label. Nanti cobanya ke Thailand. Enggak, di Batam aja. Di Batam ada apa? Batam itu ternyata. Ibu mau coba bu, saya boleh lagi coba dulu boleh bu. Begitu rasanya. Jangan Oke. dulu. Gimana rasa sensasi yang Mbak memakan itu? Apa? Wah, rasanya tuh ibu kayak makan daging gitu, dulu, tapi kenyas. Itu digoreng kah? Ya digoreng. Dikukus juga ada bu. Kelapa. Iya. Geladang ini. Iya. Iya, mana yang gini? Iya. Mungkin aku apa? Ada Marco? Dengan makanan yang ekstrim gitu ya, kalau dia gitu ya. Oke. Kalau Marco adakah perasaan yang tidak disenangi dengan stres ini ya? Gimana caranya mengatasi kondisi yang tidak disukai? Main game. Main game ya. Baik. Selain main game ada lagi mungkin? Tidak. Itu saja. Jangan dilihat kata Marco. Oke. Oke, mari kita Saya masih nggak suka sama Marco. baik. Maaf, diberi nama.
Artinya, kalau gimana? Kalau kondisinya tidak enak, apa yang dilakukan? tenangkan diri dulu, lalu lanjut aktivitas juga. Tenangkan diri dulu, lalu lanjut aktivitas juga. Oke. Yang penting dengan alkohol. Oke, lanjutkan aktivitas menenangkan diri dulu awal. Baik ya. Nah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini ketika situasi yang kalian rasakan itu tidak nyaman, kalian bisa melakukan tips yang Ibu sampaikan ya. Baik, setelah kegiatan ini nanti coba anak-anak latihan ya. Latihan untuk 5-10 menit, latihan pernapasan sepulang sekolah atau kondisi yang membuat kalian nyaman. Waktunya ditunda ya. Karena waktu telah cukup ya pembelajaran kita hari ini, maka Ibu juga akan mengakhiri. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Oke, silakan coba berdoa anak-anak. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih atas kemampuan hingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk hati kami agar selalu ceria, bersikap baik, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan dunia. Lindungilah keluarga, guru, dan teman-teman kami agar besok kami dapat bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, semoga semua makhluk berbahagia. Gimana kita nih? Halo Bu Yuli, selamat siang. Ya. Ya, baik, terima kasih ya sudah memberikan waktunya kembali ganggu ya. Baik, nah tadi saya sudah melihat atau mengobservasi pembelajaran di kelas seperti itu. Nah sebelumnya saya mungkin mengatakan bahwa apa yang akan kita bicarakan hari ini bukan berarti saya menilai atau apapun, hanya kita sama-sama yang memberikan atau mengembangkan potensi dari masing-masing kita ya Ibu. Nah baik, sebelumnya saya ingin Ibu memberitahu saya kembali atau kembali tujuan pembelajaran juga ini Ibu sampaikan ke anak-anak Ibu. Agar bisa mereka bagaimana mengelola stres mereka memahami bagaimana cara mengatasi stres mereka yang nanti kemudian hari bisa jadi bekal mereka. Ya, jadi tadi apakah Ibu itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu tadi ke peserta didik Ibu? Saya rasa sudah tersampaikan, tapi apakah diterima sejauh mana mereka memahaminya itu kembali ke peserta didik masing-masing. Baik, jadi menurut Ibu kira-kira dari kelas Ibu tadi ada seperti apa yang mungkin bisa menerima materi Ibu tadi atau penjelasan Ibu tadi? Saat mereka memang merasakan bahwa ini ada hal yang memang sangat berarti dan bermanfaat ketika saya menghadapi situasi stres. Baik, baik. Nah, kira-kira nih menurut Ibu materi Ibu bawakan
Ibu sudah menentukan tujuan belajar Ibu agar anak-anak mempunyai konotasi positif, konotasi positif bisa dikelola seperti itu ya. Menurut Ibu keberhasilan dari penyampaian Ibu tadi dari angka 1 sampai 10 berarti berada di posisi mana? 70 sama 80 itu sudah maksimal rasanya. 70 dan 80 tadi saya tanya 1 sampai 10 Ibu. Berarti Iya. 7 dan 8 ya. Iya. Oke. 7 dan 8. Kenapa tidak 100 Ibu? Karena kalau misalnya saya katakan 100 itu artinya benar-benar sudah mereka rasakan manfaatnya dan keberhasilan itu benar-benar sudah mereka terapkan. Kalau ini kan hanya semacam penyampaian yang mungkin belum mereka lakukan, karena untuk olahraga mungkin ada, untuk melakukan aktivitas hobi mereka ada, tapi benar-benarkah mereka melakukan di luar yang itu tanpa mereka sukai. Misal kalau yang satu tidak suka musik, yang satu tidak suka berolahraga, pilihan alternatif yang mereka pilih mungkin belum mereka temukan. Gitu ya. Berarti Ibu bagaimana nih menurut Ibu sebagai guru murid BK untuk membimbing anak-anak agar menemukan solusi yang tepat untuk mengelola stres mereka? Jadi tadi ada kan anak-anak yang sudah mampu mengelola dengan caranya sendiri. Nah, mungkin kata Ibu anak yang belum menemukan caranya. Bagaimana Ibu akan membimbing? Karena mereka belum menemukan, mungkin saya akan bertanya, dan ketika saya bertanya saya akan melakukan konseling pribadi buat mereka. Ketika saya bisa merasakan bahwa tadi kan ada stres sama ujian, nah silahkan bisa proses konseling ini, dan mungkin yang tadi karena jauh dari orang tua mengatasi rasa rindu, dan itu kan bentuk dia menyampaikan bahwa perlu seseorang yang mendengarkan bahwasanya saat ingin berkumpul bersama keluarga saat kita belajar di sini, artinya mereka menahan kondisi itu mungkin dengan saya berkomunikasi dengan saya. Baik, baik sekali Ibu. Berarti saya dapat bahwa tindak lanjut dari penjelasan Ibu sampaikan tadi di kelas adalah bentuk konseling nih Ibu ya. Nah, boleh tahu nggak Ibu langkah-langkahnya nanti konselingnya itu seperti apa? Baik, kalau misalnya proses konseling itu bisa dilakukan di luar sekolah dan itu fleksibel, bisa menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Saya mungkin akan mengkonselingi seperti di japri ataupun di waktu jam istirahat atau sepulang sekolah. Nah, kalau begitu kapan waktunya Ibu? Kapan akan direalisasikan atau penerapannya? Baik, kalau untuk jumlah yang banyak, maka saya akan lakukan penjadwalan itu sepulang sekolah dan mereka jumlahnya 5 sampai 15 orang. Saya akan lakukan dengan namanya bimbingan ataupun konseling kelompok. Tepatnya kalau masalah pribadi itu adalah konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini mereka yang mengalami permasalahan sama seperti stres, mereka sendiri yang nantinya akan bersama-sama memecahkan masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan stres, dan mereka mau memberikan solusi atas masalah mereka sendiri. Luar biasa sekali ya. Berarti Ibu membimbing dan mendampingi Iya, ya. benar. Oke, nah baik Ibu, selanjutnya mungkin jika Ibu tadi memilih 7 dan 8 untuk kepuasan memakai pembelajaran dari Ibu, apa nih kemudian yang akan Ibu kembangkan, sesuatu yang mungkin dari praktikanya belum Ibu kuasai atau belum Ibu dapatkan dan ingin Ibu kembangkan di masa selanjutnya? Yang pastinya setiap kita melakukan pembelajaran pastinya ada sebuah proses belajar dan terus belajar, karena ketika kita sudah melakukan hal ini ternyata tidak efektif, maka saya harus mencari teknik pembelajaran yang berbeda agar tujuan yang saya inginkan itu bisa tercapai dalam proses
keterlibatan orang tua ini berperan penting bagi peserta didik.